Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydiyakum wa'fu an katsirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada sosok manusia yang mulia, yang diberikan kemuliaan oleh yang maha mulia, yang sabar, yang diberikan kesabaran oleh yang maha sabar, yang arif, diberikan kearifan oleh yang maha arif, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarga, sahabat, alimil ulama dan tabi'it tabi'in serta kaum muslimin, khususnya yang jamaah salat Jumat di masjid ini, semoga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah, khatib mengajak pada jamaah agar senantiasa mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas iman Islam kita agar hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Adapun tema kali ini adalah istighfar memitigasi bencana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita amati bersama, hari ini bukan hanya Indonesia yang bertubi-tubi diberi musibah sama Allah, bukan hanya Asia atau Eropa saja, tapi nyaris seluruh dunia Allah selalu berikan musibah. Pertanyaannya adalah, kenapa terjadi musibah dan apa solusinya? Oleh karena itu, kalau kita amati bersama, musibah itu berasal dari maksiat. Apa itu maksiat? Maka Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan yang disebut dengan maksiat itu adalah halatul muta'arid biddin, perilaku, tingkah laku yang bertolak belakang dengan ajaran agama. Maka beliau membagi kepada 4 hal bagaimana terjadinya maksiat. Pertama adalah melalui mata, yang kedua melalui pikiran, yang ketiga melalui ucapan, dan yang keempat adalah maksiat al-khutuwat, dengan perilaku dan langkah-langkah dalam kehidupan. Maka kalau kita berikan sebuah kesimpulan bahwa
Maksiat yang paling besar ternyata maksiat ketika sudah berbentuk perbuatan. Banyak contoh hari ini berbentuk-bentuk daripada musibah, prostitusi di mana-mana. Jinah dari kelas melarat sampai kelas konglomerat. Bahkan terjadi dikawal oleh orang-orang tertentu yang punya kekuasaan. Judi di mana-mana, termasuk di dalamnya adalah koruptor yang kita nyaris belum lupa, belum ingat lagi itu terus terjadi. Kejadian di Indonesia belakangan ini, seorang menteri tertangkap basah korupsi sekian miliar. Itu adalah bagian daripada maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika maksiat itu muncul, Allah berikan namanya musibah. Apa itu musibah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibrahim An-Nis dalam Mu'jam Al-Wasit halaman 572, beliau mengungkapkan bahwa yang disebut dengan musibah itu adalah kullu makruhin bil insan, setiap yang tidak mengenakan, yang dibenci oleh setiap manusia, itu adalah musibah. Ketika kita punya keluarga yang enak-enak, lagi sakinah mawaddah warahmah, ternyata anaknya wafat, itu musibah. Kita lagi asik-asik bisnis, tiba-tiba bisnisnya ketipu, itu juga musibah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah tidak akan berhenti kalau maksiatnya masih jalan. Bagaimana hal ini terjadi? Merupakan sebuah ekspresi dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya kesadaran yang kuat dan keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai macam musibah yang menimpa, baik fisik ataupun non fisik, bencana fisik atau non fisik, dan itu merupakan bentuk daripada respon dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bilang dalam surah Asy-Syura ayat 30 itu, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydiyakum wa ya'fu an katsirin. Dan apa saja musibah yang menimpa pada kalian semua, maka adalah disebabkan oleh perbuatan-perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz keempat halaman 141 mengomentari ayat ini, bahwa yang disebut dengan kejadian ayat ini ternyata mahma asabakum ayuhan nas minal masaibi fa innama hiya min sayyiatin qaddamat lakum. Musibah yang pahit itu yang menimpa tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan maksiat manusia yang mendahuluinya. Itu diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz keempat halaman 141. Lebih lanjut, seorang ulama besar bernama Imam Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Khawatirul Qur'aniyah mengatakan bahwa suatu musibah, bencana yang terjadi melainkan akibat dari maksiat itu. Di abad 21 musibah yang paling besar adalah COVID-19 atau corona
di 2019. Ternyata saudara sekalian yang dirahmati Allah, menurut data dunia, Indonesia menempati urutan 21 negara dengan jumlah kematian per November 2020 adalah 16.946 manusia, dan Amerika Serikat yang disebut negara superpower dan adidaya menempati peringkat ke-1 akibat dari COVID-19 dengan kematian tidak kurang daripada 8 sekian. Ini menunjukkan bahwasanya musibah demi musibah terus dan berjalan, tidak memilih agama, ras, warna kulit, juga golongan. Lalu musibah-musibah itu mesti ada sebuah solusi. Maka apa yang ditawarkan oleh Islam? Apa konsep Islam dalam solusi ini? Apa cukup dengan protokol kesehatan saja? Maka dari sudut pandang Islam, melalui ayat Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata untuk solusi musibah itu istighfar dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita yang kecil, yang besar, yang terasa dan tidak terasa. Hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu terdapat dalam surat Hud ayat 10 sampai 12. Intinya jamaah yang dirahmati Allah, kita segera untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini Allah hentikan, paling tidak diminimalkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya bagaimana yang mulia, yang maksum dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzi nafsi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi, sesungguhnya inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min 70 marratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, demi Allah Subhanahu wa taala, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dari dosa-dosa saya setiap hari adalah 70 kali beliau beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang dijamin masuk surganya oleh Allah, yang terbebas dari dosa di dunia, beliau istighfar minimal per hari 70 kali, di luar 15 istighfar kita setelah sholat wajib. Pertanyaannya adalah, kita manusia yang banyak dosanya, hampir setiap detik kita melakukan dosa, barangkali mestinya 100 kali lipat kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepadanya. Untuk itu, melalui mimbar yang mulia ini, di sisi lain negara Indonesia triliunan rupiah membiayai tentang kesehatan secara medis. Mari kita sebagai umat yang beragama menangani COVID-19 ini melalui istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah segera mengangkat yang namanya COVID-19 sebagai musibah mendunia. Barangkali ini musibah terbesar dalam sejarah dunia. Semoga kita segera dibebaskan dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر لي ولكم.